Halo rekan-rekan video investor. Pada video kali ini saya akan membahas satu saham di sektor barang konsumsi yang berpotensi menjadi saham multi-bagger. Saham itu adalah PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) dengan kode saham ULTJ. Emiten ini bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman serta bidang perdagangan. Produk-produk yang diproduksi atau diperdagangkan perseroan antara lain susu cair dengan merek dagang Ultra Milk, Ultra Mini, susu sehat, dan low fat Haikal, teh dengan merek teh kotak dan teh bunga, minuman kesehatan dengan merek Sari Asam, minuman yang lainnya dengan merek Sari Kacang Hijau dan Koko Pandan Ring, susu bubuk Morinaga, susu kental manis dengan merek Cap Sapi dan Ultra Milk, dan konsentrat buah-buahan dengan merek dagang Ultra. Sejarah Ultra Jaya dimulai pada tahun 1958, ketika pendiri perusahaan Bapak Ahmad Prawira Wijaya memproduksi susu kemasan siap minum di rumahnya di Jalan Tablong, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu itu beliau mendapat bahan baku susu dari peternakan sapi di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hingga pada tahun 1975, perusahaan menerapkan teknologi pengolahan susu secara UHT atau Ultra High Temperature dan bekerjasama dengan Tetra Pak asal Swedia untuk menggunakan kemasan karton aseptik atau aseptic packaging yang memungkinkan hasil produksi susunya menjadi jauh lebih tahan lama. Pada tahun 1978, perusahaan meluncurkan produk jus buah dalam kemasan bernama Buah Vita. Saat ini pengelolaan lini bisnis usaha ini bekerjasama dengan PT Unilever Indonesia. Lalu pada tahun 1979, lahirlah pelopor teh dalam kemasan dengan merek teh kotak. Dilihat dari susunan pemegang sahamnya, perusahaan ini mayoritas dipegang oleh keluarga Prawira Wijaya. Masyarakat sendiri tercatat memiliki porsi 25,23% terhadap total saham yang beredar. Berikut fakta-fakta seputar Ultra Jaya yang mungkin Anda belum tahu. Yang pertama, Ultra Jaya adalah pelopor dalam proses Ultra High Temperature atau UHT di Indonesia sejak tahun 1975 dan pelopor teh dalam kemasan sejak tahun 1979. Yang kedua, merek susu Ultra Milk merupakan pemimpin pasar susu cair UHT di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 42% per September 2018. Merek teh kotak juga merupakan pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 71%. Yang ketiga, saat ini perseroan telah menjangkau lebih dari 25.000 wholesaler yang masing-masing secara kolektif menjual produk lebih dari 65.000 retailer, baik lokal modern market maupun pasar tradisional, hotel, dan penggunaan secara komersial. Sementara itu, jalur distribusi perseroan di Pulau Jawa saat ini juga terdiri dari 300 sales profesional dengan lebih dari 100 armada dan 20 kantor cabang yang tersebar di DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Penjualan ekspor dilakukan ke beberapa negara di antaranya Brunei Darussalam, Singapura, Korea Selatan, Kamboja, Cina, dan beberapa negara di Semenanjung Arab, serta ke Australia dan Amerika Serikat. Yang keempat, pada data ini kita perhatikan pada grafik yang ada di sebelah kiri, terlihat telah terjadi peningkatan nilai penjualan produk susu di Indonesia dari tahun 2016 sampai data terakhir ini tahun 2018. Lalu kita perhatikan pada grafik yang ada di sebelah kanan, konsumsi produk susu masyarakat Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga kita. Malaysia misalnya, konsumsi susu per kapita per tahunnya sebesar 55,8 liter per tahun. Disusul Thailand sebesar 35,2 liter per tahun, Filipina sebesar 16 liter per tahun, dan Indonesia hanya berkisar 15,1 liter per tahun. Kedua data ini menggambarkan peluang yang besar bagi Ultra Jaya untuk bisa meningkatkan lagi penjualannya di masa yang akan datang. Yang kelima, karena cash flow-nya yang sangat besar, maka Ultra Jaya hampir tidak pernah butuh utang bank untuk menjalankan usahanya termasuk untuk ekspansi dan yang lainnya.
Dan hasilnya, pendapatannya relatif bersih dari beban hutang, sehingga margin labanya terbilang besar, yakni mencapai 15-20% dari pendapatannya. Dan perusahaan kebal terhadap risiko krisis atau terjadinya perubahan pada makroekonomi. Untuk ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada laporan keuangannya. Sekarang mari kita lihat fundamental keuangan Ultra Jaya. Saya mengambil data laporan keuangan kuartal kedua 2020. Yang pertama kita akan lihat pendapatannya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan sampai kuartal kedua 2020, Ultra Jaya berhasil mencatatkan penjualan sebesar 3.019 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,9% dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 2.972 miliar. Kemudian kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan laba bersih Ultra Jaya pada kuartal kedua 2020 sebesar 562 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 9,4% dibandingkan kuartal kedua 2019 yang sebesar 513 miliar. Sedangkan ekuitasnya kita perhatikan pada kuartal kedua 2020 sebesar 6,2 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 9,7% dibandingkan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 5,6 triliun. Yang berikutnya kita akan lihat return on equity dan return on asset. ROE Ultra Jaya sampai dengan video ini dibuat mencapai 18%. Dan ROA-nya sebesar 15%. Jika kita melihat ROE dan ROA ini, dari angkanya saja mungkin terlihat cukup baik. Tapi ada baiknya kita membandingkan dengan ROE dan ROA emiten lain yang sejenis. Di Bursa Saham Indonesia, ada perusahaan yang sejenis dengan Ultra Jaya yaitu PT Diamond Food Indonesia Tbk dengan kode saham DMND. Kita perhatikan, ROE Ultra Jaya berada jauh di atas DMND atau Diamond yang mempunyai ROE sebesar 3,96% dan ROA-nya sebesar 3,24%. Tapi di luar dari perbandingan ini, saya juga berkeyakinan bahwa ROE sebuah perusahaan yang bagus di Indonesia harusnya lebih tinggi atau lebih besar dari 15%. Tapi jika Anda bukan investor yang konservatif, mungkin Anda bisa menurunkan standar ROE Anda ada di kisaran 10%. Sekarang mari kita lihat nilai hutangnya terhadap ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan, hutang Ultra Jaya sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 849 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 953 miliar. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 6 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya, nilai hutang Ultra Jaya sangat jauh lebih kecil dari ekuitasnya yang mengindikasikan solvabilitas yang kuat dan aman. Yang berikutnya, masih tentang solvabilitas. Kita akan lihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Dari laporan keuangan ini kita perhatikan aset lancar Ultra Jaya sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 3,9 triliun. Naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 3,7 triliun. Jumlah aset lancar ini sangat jauh juga lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya yang sebesar 746 miliar pada kuartal kedua 2020 yang juga mengalami penurunan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 836 miliar. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek Ultra Jaya sangat jauh lebih kecil dari aset lancarnya. Dan sekali lagi menegaskan, mencerminkan, dan menggambarkan solvabilitas yang kuat dan aman. Berikutnya kita akan lihat aset turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Aset turnover didapat dari penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Pertama kita cari dulu rata-rata total aset. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan total aset pada kuartal kedua 2020 sebesar 7 triliun 54 miliar 390 juta. Dikurangi aset pada kuartal kedua 2019 yang sebesar
6.608.422 juta. Lalu kita bagikan 2, dan hasilnya sama dengan 222.984 juta. Jadi, sekarang kita tinggal mencari aset turnover-nya. Penjualan Ultra Jaya pada kuartal ke 2020 sebesar 3.019.082 juta dibagi 222.984 juta, sama dengan 13 kali. Ini artinya Ultra Jaya sangat efisien dalam mengelola asetnya. Perusahaan telah menghasilkan Rp13 penjualan pada setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam asetnya. Nah, berikutnya kita akan lihat inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan diputar dalam satu periode. Artinya, rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun ini. Rasio ini akan menjadi sebuah indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembelian yang efisien dalam manajemen persediaan atau inventory management. Inventory turnover didapat dari penjualan dibagi dengan nilai persediaan. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan, pada kuartal kedua 2020, penjualan Ultra Jaya sebesar 3.019.082 juta. Dibagi dengan persediaan sebesar 1.143.775 juta. Hasilnya sama dengan 2,6 kali. Angka ini berarti sampai dengan kuartal kedua 2020 dengan jumlah persediaan sebesar 1.143.775 juta, Ultra Jaya bisa memutarnya sebanyak 2,6 kali sampai mendapatkan laba sebesar 562 miliar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai valuasinya. Apakah saat ini saham Ultra Jaya sudah murah atau masih mahal? Saya menggunakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah untuk dipahami oleh Anda, yaitu PER dan PBV. Data-data tentang PER dan PBV Anda bisa dapatkan dengan gampang di berbagai platform digital yang ada. PER dan PBV Ultra Jaya sampai dengan video ini dibuat masing-masing sebesar 17,75 kali dan 3,23 kali. Nah, akan lebih baik jika kita bandingkan angka ini dengan emiten yang sejenisnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan membandingkan Ultra Jaya dengan Diamond. PER Ultra Jaya masih berada jauh di bawah PER Diamond yang sebesar 47,74 kali. Artinya dari sisi PER, Ultra Jaya jauh lebih murah dibandingkan dengan Diamond. Sedangkan untuk PBV-nya, Ultra Jaya masih berada di atas Diamond yang sebesar 1,89 kali. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam tentang PER dan PBV ini. Grafik ini menunjukkan PER Standard Deviation Band Ultra Jaya yang menunjukkan pergerakan rata-rata PER Ultra Jaya selama 10 tahun yang terakhir. Kita lihat garis berwarna orange menunjukkan main peer. Keterangannya ada di bawah sini. Ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, saham Ultra Jaya diperdagangkan dengan rata-rata PER sebesar 27,16 kali. Nah, saat ini PER aktualnya adalah sebesar 18,66 kali yang ditunjukkan oleh grafik biru yang naik turun seperti ini. Keterangannya juga ada di sini. Ini artinya peluang untuk Ultra Jaya kembali ke PER rata-ratanya selama 10 terakhir terbuka lebar karena jurang pemisahnya sudah semakin lebar. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan PBV Standard Deviation Band Ultra Jaya yang menunjukkan pergerakan rata-rata PBV Ultra Jaya selama 10 tahun terakhir. Kita lihat garis berwarna orange menunjukkan main PBV. Ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, saham Ultra Jaya diperdagangkan dengan rata-rata PBV sebesar 3,88 kali. Nah, saat ini PBV aktualnya Ultra Jaya sebesar 3,48 kali yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru yang naik turun seperti ini.
Nah, kalau di PBV, kita bisa cari harga wajarnya dengan cara seperti ini. Jika kita percaya bahwa harga saham Ultra Jaya akan kembali ke mean PBV-nya, berarti target harganya adalah sebesar PBV dikalikan dengan book value-nya. Sekarang, kita cari dulu book value-nya. Book value yang paling gampang kita ambil saja di aplikasi RTI. Nah, di sini sudah saya dapat book value-nya sebesar 528. Jadi, sekarang kita bisa hitung harga wajarnya seperti ini. PBV 3,88, artinya mean PBV, dikalikan dengan book value-nya tadi 528, sama dengan Rp2.048. Jadi, harga wajar saham Ultra Jaya berdasarkan dengan mean PBV-nya harusnya sebesar Rp2.048 per lembar saham. Tapi jika Anda yakin harganya bisa naik ke plus 1 PBV standard deviation, maka harga wajarnya adalah sebesar PBV plus 1 standard deviation yang sebesar 5,24 kali yang ini, dikalikan dengan book value-nya tadi sebesar 528, sama dengan 2.766. Sekarang terserah dari Anda mau menggunakan yang mana. Jika Anda mempunyai optimisme yang tinggi, Anda bisa menggunakan plus 1 standard deviation atau yang lebih tinggi lagi. Jika Anda termasuk investor yang moderat, Anda bisa memilih mean PBV sebagai standar Anda. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat histori kinerja keuangan dari Ultra Jaya. Kita akan lihat bagaimana kinerja Ultra Jaya dalam kurang lebih 5 tahun terakhir. Pada grafik ini, terlihat pendapatan dan laba Ultra Jaya mengalami pertumbuhan yang baik selama 5 tahun terakhir ini. Sedangkan untuk net profit margin-nya juga terlihat dalam trek naik. Kemudian untuk aset Ultra Jaya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru juga mampu bertumbuh dalam 5 tahun terakhir. Begitupun dengan ekuitasnya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna hijau lumut. Lalu untuk liabilitasnya atau hutangnya terlihat tidak mengalami pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun terakhir ini. Ultra Jaya saat ini hanya fokus memproduksi dan menjual minuman, dengan lebih dari 95% diantaranya merupakan minuman UHT. Saat ini perusahaan dijalankan langsung oleh Bapak Sabana Prawira Wijaya sebagai Presiden Direktur, yang merupakan generasi kedua perusahaan, dan juga Samudra Prawira Wijaya sebagai direkturnya. Keluarga Prawira Wijaya sendiri hampir tidak punya usaha lain selain Ultra Jaya ini. Sehingga di sini kita bisa lihat mereka punya tim manajemen yang berdedikasi penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Karena terlihat mereka pun bergantung pada usaha ini. Jadi, kita punya keyakinan bahwa mereka akan sepenuh hati menjalankan usahanya. Keluarga ini juga sudah terbukti berpengalaman selama lebih dari setengah abad jika dihitung dari Bapak Ahmad yang tadi sebagai generasi pertama dalam mengelola perusahaan ini tanpa ada catatan negatif seperti produk gagal, bangkrut, gagal bayar hutang, goreng-menggoreng saham, nafsu ambil hutang, dan lain-lain. Yang paling utama dari semua ini, Ultra Jaya adalah jenis legacy stock. Legacy stock adalah jenis saham yang punya kekuatan dalam dirinya sendiri sehingga membuatnya unggul dari yang lainnya. Salah satu contoh kekuatan legacy stock adalah brand image. Ultra Jaya sudah punya kekuatan brand dalam produk-produknya seperti merek susu Ultra Jaya dan teh dalam kemasan dengan merek teh kotak. Nah, itu semua rangkaian analisa fundamental dari Ultra Jaya. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda masing-masing untuk menilainya lebih dalam, atau Anda bisa menilai dengan sudut pandang yang berbeda menurut Anda. Yang pasti disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.